Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Yuliani, NIM 10311110419. Baik, saya di sini akan mempresentasikan proposal saya, yaitu dengan judul penggunaan media foton untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran prakarya kelas 8 di SMP Negeri 2 Sungguh Minasa. Pada bab 1 pendahuluan, ada 5 hal yang perlu dikemukakan secara singkat dalam pertemuan ini. Yang pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, batasan istilah, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Baik, pada latar belakang, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, ketahui bahwa kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran prakarya disebabkan dalam proses pembelajaran video yang berlangsung masih menggunakan guru saja. Maka dengan adanya media foton ini diharapkan kualitas proses pembelajaran lebih baik dan siswa dapat lebih tertarik untuk belajar dan mempelajari materi ajar yang disampaikan oleh guru, sehingga capaian hasil belajar siswa pun akan lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan mencoba mengkaji yaitu penggunaan media foton untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran prakarya kelas 8 di SMP Negeri 2 Sungguh Minasa. Kemudian, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu apakah media foton berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Sungguh Minasa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan foton terhadap minat belajar siswa di SMP Negeri 2 Sungguh Minasa. Adapun batasan istilah. Untuk batasan istilah ini tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian. Perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dan bidangnya. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, yaitu 1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan mengenai penggunaan media pembelajaran foton. Manfaat ini akan didapatkan dengan menerapkan media foton dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terbagi lagi, yaitu manfaat bagi siswa. Nah, dapat menambah pengalaman dan membantu siswa untuk lebih memahami mata pelajaran. Karena dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, siswa akan lebih bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Yang kedua, manfaat bagi guru. Sebagai media alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif dengan media pembelajaran foton ini. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat dijadikan pertimbangan terhadap peningkatan kinerja guru sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti, sebagai suatu pengalaman berharga dan menambah pengetahuan bagaimana menerapkan media pembelajaran foton secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka di sini terdapat bagian, yaitu yang pertama adalah kajian teori. Pada kajian teori ini ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Yang pertama itu media pembelajaran.
dari media pembelajaran itu sendiri, di mana kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti denah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, menurut Ashar Arshad pada tahun 2010. Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Kemudian penjelasan yang kedua itu adalah media foton. Kemudian media foton itu sendiri, media pembelajaran foton merupakan salah satu media pembelajaran berbasis audio dan visual, menurut Novita Sari dan Suci Rahayu Nohayati pada tahun 2017. Foton merupakan salah satu jenis layanan online yang memiliki fitur animasi yang menarik dan penyajian pesan berupa video. Kemudian yaitu minat belajar. Pengertian minat belajar sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri keinginan dan kebutuhan sendiri. Minat merupakan keadaan di mana seseorang menunjukkan keinginan ataupun kebutuhannya yang ada dalam dirinya. Nah, pada bab 2 ini ada pun hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian Paulus Wicaksana Adi Nugroho pada tahun 2020 berjudul Pengembangan Produk Bermedia Foton untuk Materi Cerita Kelas 9 MIPA 2 SMA 2 Penghuni Luhur Sedayo. Hasil penelitiannya didapatkan pengembangan media produk untuk materi cerita pendek pada siswa kelas 9 MIPA 2 SMA 2 Penghuni Luhur Sedayo menghasilkan produk pembelajaran bermedia foton untuk materi cerita pendek. Penelitiannya bertujuan untuk memaparkan pengembangan materi cerita pendek menggunakan produk media foton untuk siswa kelas 9 MIPA 2 SMA Luhur Sedayo. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penggunaan media foton untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran prakarya kelas 8 di SMP Negeri 2 Suminasa. Nah, adapun perbedaan peneliti yang dilakukan Nugroho dengan peneliti dilakukan yaitu di mana model penelitian metode penelitian dilakukan Nugroho adalah Research and Development atau R&D, sedangkan metode penelitian akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif. Kemudian hasil penelitian Ayu Masyaro pada tahun 2018 berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Foton pada Materi Dinamika untuk Kelas 9. Hasil penelitiannya didapatkan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis foton dikategorikan sangat layak untuk dijadikan media pembelajaran. Penelitiannya menggunakan metode penelitian Research and Development, sedangkan peneliti yang akan peneliti lakukan penggunaan media foton untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran prakarya kelas 8 di SMP Negeri 2 Suminasa. Perbedaan penelitian yang dilakukan Masyara dengan yang peneliti lakukan yaitu peneliti yang dilakukan Nugroho adalah Research and Development, sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif. Kemudian untuk bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 metode penelitian ada beberapa poin. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yang cenderung lebih menggunakan analisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendetail tentang penggunaan media foton untuk meningkatkan minat belajar siswa di
SMP Negeri 2 Sungguh Minasa. Adapun tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu peneliti yang akan dilakukan yaitu di SMP Negeri 2 Sungguh Minasa, Jalan Andi Malombasang, nomor 1 Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Goa. Nah, adapun subjek penelitiannya itu adalah peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 2 Sungguh Minasa, tahun pelajaran 2022-2023. Nah, adapun instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatannya berjalan secara sistematis. Sugiono 2017 pada halaman 148 mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian adapun teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitiannya. Adapun yang diperoleh dapat diambil dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun instrumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Yang kedua yaitu adalah reduksi data. Reduksi data memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya, maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan yang didapatkan di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data berlangsung. Kemudian, penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dalam penelitian dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk penyajian, singkat, lembaga, dan hubungan antar kategori dan proses penelitian. Kemudian adapun prosedur penelitian pada bab 3 ini yaitu prosedur penelitian yaitu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu tahap observasi, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Baik, itulah saja hasil pemaparan dari proposal yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.